ini bisa melihat langsung acara tradisi besar di Kuantan Singingi. Yap, inilah Festival Pacu Jalur Nasional 2025. Selain tujuanku ngebolang, di sini aku juga ingin memberikan semangat untuk temanku Dika karena dia akan tampil di acara ini. Sudah tahu kan siapa Dika? Yaps, si Bolang yang viral karena tarian pacu jalurnya. Ikutin aku Bolangers, ngebolang yuk! Sekarang aku lagi ada di depan panggung utama nih. Rame banget ya. Sebenarnya aku sudah janjian dengan kawan-kawanku dari Desa Koto Sentajo dan Simandolak. Iya, sebentar lagi pawai jalur akan dimulai. Yuk kita berangkat ke sana. Semangat ya Dika, kayulah. Jalan. Bolangers, terdapat 15 kecamatan yang turut serta dalam pawai dan arak-arakan jalur ini. Jalur akan dihilirkan di sepanjang Sungai Kuantan tepian Narosa. Wuhuu! Festival Pacu Jalur tahun ini benar-benar meriah banget, Bolangers! Kayuah! Semangat Dika. Ya sudah deh, aku nonton dulu ya. Ngebolang yuk! Beberapa waktu sebelum perlombaan dimulai, biasanya seluruh jalur akan melakukan beberapa persiapan. Salah satunya ialah meramu. Meramu merupakan tradisi rutin yang dilakukan masyarakat untuk mempersiapkan jalur. Di atas tikar sudah terdapat beberapa barang untuk meramu, seperti mayang pinang, daun sitawasi dingin, daun bira merah, daun kumpai, daun puding hitam, daun puding hijau, dan benang paceno. Proses meramu ini dipimpin oleh seorang tokoh adat, yaitu Paman Munaf. Ritual meramu seperti ini dipercaya bisa memberikan nasihat maupun peringatan untuk kedepannya. Bolangers, ritual ini rutin diadakan oleh seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang akan mengikuti perlombaan pacu jalur. Nah, kalau pembacaan doanya sudah selesai, Paman Munaf akan membuka mayang pinang. Dari sinilah kesimpulan bisa diambil. Syukurlah, ternyata bunga pinangnya banyak yang berbentuk lurus, Bolangers. Kata Paman, bunga pinang yang lurus memiliki arti yang baik bagi jalur yang akan ikut lomba. Jadi, hasil kesimpulan dari meramu kali ini ialah jalur lintasan Dubalang Sati akan mendapat banyak keberuntungan. Setelah proses ramuan selesai, selanjutnya jalur siap untuk diturunkan menurut waktu yang telah ditentukan. Lihat, udah banyak banget warga yang berkumpul untuk turut serta menurunkan jalur. Siap-siap ya kawanku? 3, 2, 1, angkat! Jalur yang panjang banget ini jadi terasa ringan karena digotong bersama-sama. Kalau kata Paman, jalur ini panjangnya sekitar 30 meter. Kurang lebih 60 orang bisa masuk ke dalamnya, Bolangers. Bolangers, setelah jalur turun, selanjutnya kami akan menuju ke Gelanggang Nasional. Gelanggang Nasional terletak di tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Jaraknya lumayan jauh dari Desa Koto Sentajo. Kalau kata masyarakat di sini, waktu tempuh yang diperlukan sekitar 45 menit mengayuh. Semangat! Ayo Firi. Menurut buku pintar yang aku baca, pacu jalur dimulai sejak abad ke-17 loh.
Dulu, jalur hanya digunakan sebagai alat transportasi. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas ini berubah menjadi ajang perlombaan. Pada masa kolonial Belanda dulu, pacu jalur pernah dijadikan bagian dari perayaan ulang tahun Ratu Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, barulah perlombaan ini dijadwalkan setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay! Akhirnya kami sampai juga di tepian Narosa. Mumpung sudah di gelanggang nasional, sekarang tim jalur dari Desa Koto Sentajo, lintasan Dubalang Sati, mau memulai latihan bolangers. Mulu, panganyo na ko mano. Yan naman, talag ko panganyo. Bela panganyo ko. Panganyo rin. Panganyo kurang cie. Yang ni kajang ambil panganyo cie. Daripada bingung, lebih baik aku bantu ambil saja deh. Ayo kawan, kita harus segera bergegas. Karena sebentar lagi latihannya mau dimulai nih. Bolangers, kami harus memotong jalan lewat kompleks rumah adat supaya bisa lebih cepat sampai ke lokasi latihan. Oh iya, rumah adat di kompleks ini berjumlah sekitar 27 rumah dari beberapa suku kenegrian Sentajo. Ayo, semangat kawan! Akhirnya kami sampai juga. Makasih Walang. Bang, Bulia dan Ikwi, Bang. Boleh Mak, masuk. Ayo. Kalau gini sih, aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mimpi apa aku semalam? Bisa ikut dalam jalur lintasan Dubalang Sati, bolangers. Kayuah. Para pendayung dengan semangat dan kekompakan mulai menunjukkan kemampuan mendayung jalurnya. Farid yang menjadi togak luan mulai menari-nari di atas jalur. Gerakan tangannya sederhana, namun seirama dengan puluhan pendayung di belakangnya. Farid terlihat sangat tenang dan terus melanjutkan tariannya tanpa rasa takut ataupun gentar. Kalau gitu, aku ikut berlatih dulu ya, bolangers. Ngebolang yuk! Duh, aku lapar nih. Dari tadi kita muter-muter belum makan. Oh iya, rakyat tadi nak doa makan loh. Iya. Ayo, aku lo makanan apa? Oh, ada nak beli mah, Mike, penan mah. Ya sudah, aku ikut kamu saja, Fiori. Untung saja di dekat lokasi latihan ada buah bacang. Buah bacangnya ternyata masih pada menggantung di pohon, bolangers. Biar lebih mudah memetiknya, kami pakai galah panjang saja. Ambil yang banyak, kawan. Hati-hati ya. Bolangers, menurut buku pintar yang aku baca, buah bacang ditemukan tumbuh liar di hutan semenanjung Malaya, Sumatera, juga Kalimantan. Buah bacang juga dikenal dengan sebutan mangga hutan. Lihat deh, bolangers, buahnya banyak ya. Udah kebayang kan rasa segarnya kalau dimakan? Malah teh banyak lah. Iya, banyak banget ya, Fiori. Kumpulin. Kok halus sudah kumpulnya. Nah, bolangers, ini dia nih buah bacang. Kalau orang Sentajo sih bilangnya buah macang. Nah, buah bacang ini satu keluarga loh sama buah mangga. Tuh, lihat bolangers. Bentuknya mirip kan sama buah mangga. Udah, ngebolang yuk. Buah ini mampu tumbuh subur di daerah tropis loh. Terutama di dataran rendah, hutan hujan, juga lahan basah. Oh iya, getah buah bacang dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengeluarkan bau yang khas. Jadi, harus hati-hati biar nggak kena getahnya ya, bolangers. Aroma harum buah bacang ini khas banget loh. Jadi gak sabar nih mau memakannya.
Cukup. Kayaknya udah cukup deh. Udah rumah lah banyak. Udah, kita udah cukup deh. Ya sudah yuk, kita bawa buah bacangnya kawan. Ngebolang yuk. Buah bacang sudah di tangan. Tapi kayaknya nggak bisa bikin kenyang nih bolangers. Kami harus cari satu bahan makanan lagi. Kita kayaknya harus cari makanan lain. Nggak cukup kalau kita makan macam aja. Oh iyo, di kampung nih nak. Ada makanan lo mak mah. Apa makanannya? Jual ke sawit tuh buah mah. Oh iya lo mak tuh malah mau cari mak. Nah, boleh juga tuh jamur sawit. Kita langsung cari aja yuk. Kawan-kawanku bilang jamur sawit ini banyak terdapat di lahan sawit. Disebut jamur sawit karena tumbuh pada sisa batang sawit yang sudah lama ditebang. Apa nih kau nyari? Iya pak, banyak pak. Jamur sawit sebenarnya dari jenis jamur merang bolangers. Jadi aman untuk dikonsumsi. Masyarakat di sini sering mengambilnya untuk diolah ataupun menjualnya. Wih, kok sih teh banyak Alang? Iya, aku dapat yang gede nih. Wih, godang Alang. Iya. Wih, masih segar-segar ya jamurnya bolangers. Jamur ini memiliki warna dan bentuk yang berbeda ketika masih muda dan sudah tua. Jamur yang muda warnanya coklat hingga abu-abu dan berbentuk bulat. Banyak Alang. Sedangkan jamur dewasa berbentuk tudung yang menyerupai cawan. Wih, Fiori, aku dapat lagi nih. Wih, banyak Alang. Iya. Ini bolangan. Aku dapat banyak banget kan? Ada yang besar juga nih. Aku dapat banyak banget nih, Fiori. Cari lagi yuk. Cari mak Bolang yuk. Cari lagi. Wih, gak kerasa. Dalam waktu sebentar saja, kami sudah berhasil mengumpulkan banyak jamur bolangers. Gak banyak Lang. Iya. Ini mah cukup buat kita masak. Sama-sama. Masak Sama-sama. Iya, baru saja aku teringat. Sebentar lagi perlombaan jalur dari Desa Koto Sentajo mau mulai nih. Kita ke sana dulu saja deh. Ngebolang yuk. Syukurlah, kami tidak terlambat. Lintasan Dubalang Sati belum memulai pertandingannya. Kalau begitu, kita sambil lihat perlombaan jalur yang lain juga, bolangers. Kali ini, aku berkesempatan diajak oleh kakak-kakak BNPB melihat pacu jalur dari atas perahu mereka. Makasih ya kakak-kakak. Jadi bisa lebih jelas deh nontonnya. Di sana ada Dika tuh. Ayo Dika, semangat! Kayuah, kayuah! Bolangers, hari ini sepanjang tepian Narosa di Kuantan Sing berubah menjadi lautan manusia. Gimana enggak? Perhelatan besar ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuansing loh. Masyarakat rela berbondong-bondong memeriahkan suasana dan mendukung jalur andalan mereka. Apalagi sekarang pacu jalur sudah mendunia. Bolangers, itu dia jalur Koto Sentajo lintasan Dubalang Sati. Dari kejauhan terlihat Farid duduk di depan jalur 5026.
pancang pemisah, jalur lintasan Dubalang Sati melawan jalur Tuah Panglima Kramat Olang Putih. Wow, persaingan berlangsung cukup sengit nih Bolangers. Sampai sekarang, posisi kedua jalur masih terpantau seri. Waduh, sampai ke pancang pemisah ketiga, jalur lintasan Dubalang Sati gagal mengimbangi kecepatan jalur Tuah Panglima Kramat Olang Putih. Bisa kalah sih. Jarak semakin jauh Bolangers. Togak luan jalur lawan pun mulai memainkan tariannya. Kata Bu Guru, banyak faktor yang bisa menentukan kalah menangnya jalur dalam suatu perlombaan. Selain kekompakan para pendayung, jenis kayu yang dipakai untuk jalur juga sangat berpengaruh. Kata masyarakat sekitar, kayu yang bagus untuk jalur dari jenis kuyuang dan kayu tonam namanya. Meskipun jalur lintasan Dubalang Sati gagal mengalahkan jalur Tuah Panglima Kramat Olang Putih, yang penting sudah berusaha dengan keras dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Bolangers, perut yang kosong memang gak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi, supaya cepat matang, kami langsung berbagi tugas saja. Fiori urus jamur sawit dan Dava iris buah bacang. Aku kerjakan bagian bumbu saja. Bawang putih, bawang merah, serta bumbu lainnya ditumbuk hingga halus. Sengaja tidak ada bumbu yang diiris supaya rasanya lebih meresap ke makanan. Oh iya Farid, tolong bakar ubinya ya. Setelah selesai dengan jamurnya, Fiori langsung mengiris tomat sebagai mangkuk kami nanti. Iris yang benar ya Fiori. Hati-hati tuh Fiori itu bawahnya. Gak pakai lama, bumbu dan bahan telah siap untuk dimasak. Kalau minyak di wajan sudah panas, baru deh bumbu halusnya bisa kita tumis. Aromanya harum banget. Jadi gak sabar nih nunggu matangnya. Aku sih yakin masakanku kali ini pasti lemak. Selain jamur, ada buah bacang yang bisa menambah keharuman masakan. Tumis dulu sampai matang ya Bolangers. Kami habiskan dulu makanan ini ya Bolangers. Iya, hampir saja kami lupa. Tadi Bibi sempat titip pesan ke kami untuk ambil jeruk limau. Kemana ya ke cari buah limau buat masak kampung? Udah banget, ini nggak ada lagi. Coba deh kita berjalan ke arah sana. Sebentar lagi kan mendoa kampung sudah mau dimulai. Tapi kami belum dapat jeruk limaunya. Apa? Oi, dari mana kalian? Kami mau cari buah limau, Cak, buat masak kangkung disuruh. Nah, itu aku ada limau ha. Iya, Cak. Yo, kalian nonda. Iya, mau, Cak. Tolong itu ambil matoa lu mah. Iya, mau, Cak. Mama. Mau ambil batu. Asik, pas banget nih. Ternyata Bibi Meli sudah membawa jeruk limau. Kita bantu Bibi ambil buah matoa dulu saja yuk. Itu dia pohon matoanya. Lihat buahnya kawan.
Sepintas mirip anggur ya. Perpaduan warnanya bikin buah matoa ini jadi terlihat indah ya. Itu apa tuh? Bulanger sudah pernah dengar buah matoa belum? Buah ini termasuk salah satu tanaman asli Indonesia loh. Selain di Sumatera, buah matoa juga banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, juga Maluku. Yeay, dapet nih buahnya. Gitu taruh ya terus. Yo. Ada nih nggak utang yang sebelah lo lang? Hah, gimana? Yang tuh. Oh iya lah, Mbok. Bantu kanetet lu. Tuh ada buah aku. Sini aku bantu kumpulkan. Wih, banyak juga ya hasilnya. Menurut buku pintar yang aku baca, pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Matoa bisa tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi. Pohon matoa bisa kita temui di daerah dataran rendah maupun tinggi. Kok lang? Cuma dari lain, dari petang lain lang. Kok beda warnanya? Hanya beda jenis mah. Oh, udah, kamu coba kan dulu. Bulangers, aku mau coba makan buahnya dulu ya. Mumpung ngasih segar hasil petik dari pohonnya langsung nih. Weh. Manis ya? Lemak lang. Iya, banget. Udah pernah nyobain buah matoa belum? Rasanya enak banget loh. Rasanya perpaduan buah durian, kelengkeng, dan buah rambutan juga. Seger banget ya banget. Udah cukup, Cak. Olahnya kok. Kalian ada 5 orang? Iya. Wah, kita aja. Makasih, Cak. Tambah ya, Po? Iya, Cak. Banyak Cak. Banyak, Cak. Lah. Boleh. Kasih lah, Cak. Kasih, Cak. Iya. Selain matoa, kami telah menyiapkan beragam buah lain seperti pepaya, nanas, buah naga, dan kelapa muda. Untuk menghadapi cuaca Kuantan Singingi yang terik, kami memang butuh yang seger-seger seperti ini nih. Fiori, tolong buka buah matoanya ya. Farid, tugasmu mengupas nanasnya. Kalau Dava, tolong buka kelapa muda. Biar aku saja yang belah buah pepayanya. Bulangers, cuaca panas seperti ini memang bikin tubuh rentan terhadap kelelahan hingga serangan dehidrasi. Salah satu cara untuk menghindarinya ialah dengan rutin minum air putih atau mengkonsumsi buah-buahan. Kelapa muda sangat ampuh karena mengandung zat yang dapat menjaga keseimbangan cairan pada tubuh. Oh iya, ngomong-ngomong gak terasa pertandingan pacu jalurnya sudah selesai. Aku bangga banget bisa punya teman toga luan Bulangers. Farid pasti sudah berlatih lama untuk itu. Emang gimana sih gerakanmu, Farid? Ya, begini ya. Kamu bisa lah. Bisa lah. Coba. Ya. Ini tuh gerakan si Farid ya kan ya. Ya. Bagus tuh. Nah, seluruh buah sudah selesai kami potong Bulangers. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam air kelapa muda. Lang, Iya. kau udah siap ah? Ya aku juga udah siap nih semuanya. Kita masuk sana. Aku masukin satu persatu ya. Lalu campur semuanya di sini. Lang, kau lang. Oh, Nane. Tenang nanti lah. Tuh, ambo bagikan. Main nih. Ya. Coba. Bonaga. Ay, lo mau. Bolang. Lah penuh tuh. Tambah lagi lang. Iya. Juga pernah. Tenang, semua pasti kebagian kok. Udah kebagian semua kan? Ada yang belum nggak? Olah. Udah kebagian semua. Udah kita makan yuk. Maaf. Segar. Segar. Lo mau. Mak,
Gue jangan cari kobora. Iya. Pandai-pandai. Iya. Mau. Farik. Ya. Segar banget. Dahagaku langsung hilang Bolangers. Kalau dari segi rasa sih, ada asamnya nanas, manisnya buah naga, matoa, dan pepaya. Kapan-kapan kita buat lagi yuk kawan. Manis. Iya. Farik mau suka enggak? Suka. Lebih lomak daripada makan langsung ah. Iya. Memang lomak teh lang. Ini lemak. Ayo, segera kita habiskan. Setelah ini kan ada acara mendoa kampung. Di depan rumah, para bibi sudah sibuk mempersiapkan masakan untuk mendoa kampung. Rencananya akan ada 2 menu yang akan dimasak, yaitu gulai nangka khas Santajo dan sambal karambil. Kita mulai dari gulai nangka dulu ya. Para bibi mulai mempersiapkan bumbu dan bahan-bahannya. Ada yang memarut kelapa, potong nangka, juga menghaluskan bawang merah, putih, cabai, kunyit, dan lainnya. Bolangers, mendoa kampung merupakan salah satu acara pengucapan rasa syukur yang dilaksanakan dengan masak besar dan makan bersama nantinya. Aku jadi nggak sabar Bolangers. Nah, kalau bumbu dan bahannya sudah lengkap, gulai nangka lanjut dimasak. Bibi mulai menumis bumbu halus. Kalau sudah begini, baru deh masukkan bahan-bahannya dan aduk hingga rata. Selanjutnya masukkan santan, kemudian tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu gulai nangkanya matang, kita buat sambal karambilnya yuk. Kami orang Riau memang suka banget sama sambal dan makanan pedas lainnya. Kalau makan nggak pakai sambal tuh, rasanya kurang afdol Bolangers. Nah, bumbunya sudah halus nih. Lanjut tambahkan parutan kelapa dan ulek hingga tercampur rata. Kalau sudah, tinggal dimasak hingga matang dan kering deh. Selagi para bibi berkutat dengan masakan, lebih baik aku dan kawan-kawan bermain 10 saja biar nggak mengganggu. Kak dapat. Sabar dong, kita hitung dulu. Oh iya ya. Tua, gampa, manam, jupan, landu. Aku jadi Dapat. Dapat, kamu harus jadi ya. Ya, Dava, kamu pasti bakal ketangkep. Dapat. Lari bisa kalian. Gak pakai lama nih Bolangers. Mari kita makan. Rasa gulainya gurih dan pas banget di lidah. Sedangkan rasa sambal karambilnya pedas gurih. Wah, ini sih kayak apotek tutup. Alias gak ada obat. Bolangers, aku berharap tradisi kebanggaan masyarakat Kuansing, Pacu Jalur akan terus terjaga dan lestari. Lebih dari itu, semoga rasa kekeluargaan dan kerjasama antar warga juga selalu terjaga. Sekian kisahku kali ini. Sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.